Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila dengan NIM 341. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu Nematoda Meloidogen SPP pada tanaman kubis Brassica oleracea. Pendahuluan, kubis Brassica oleracea varicapitata adalah tanaman hortikultura yang penting secara global dan merupakan sumber pangan yang bernilai ekonomis. Tanaman ini termasuk ke dalam kelompok sayur yang segar yang diekspor oleh Indonesia. Meskipun demikian, budidaya kubis ini sering menghadapi tantangan yang signifikan dari organisme pengganggu tanaman, dengan nematoda parasitik yang tumbuh menjadi salah satu penyebab utama kerugian hasil. Di antara nematoda tersebut, spesies dari genus Meloidogene spp atau nematoda puru akar diakui sebagai hama utama. Kerusakan pada sistem perakaran ini menyebabkan manifestasi gejala pada bagian atas tanaman tajuk seperti pengkerdilan stunting yang nyata, klorosis daun yang menguning, dan penurunan daya tahan tanaman terhadap cekaman lingkungan. Dampak kumulatif dari infeksi meloidogen tidak hanya mengurangi pertumbuhan vegetatif, tetapi juga secara langsung menurunkan kualitas dan kuantitas crop. Bisa gimana? Untuk klasifikasi nematodanya yaitu Kingdom Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Secernentea, ordonya Tillandchida, familinya Meloidoginidae, genusnya yaitu Meloidogin, spesiesnya yaitu Meloidogin icokota. Biologi Meloidogin icokota yang pertama yaitu telur. Betina dewasa bertelur dalam masa gelatin di akar yang terinfeksi. Di dalam telur, embrio berkembang menjadi J1 setelah pergantian kulit pertama di dalam telur. Lalu J2 terbentuk setelah pergantian kulit kedua dan merupakan stadia yang menetas dari telur. Kemudian J2, stadium infektif. J2 berbentuk cacing menetas dari telur, bergerak di tanah lalu menembus ujung akar tanaman inang. Di dalam akar, J2 itu menetap dan memicu perbentukan sel raksasa sebagai sumber makanan dan menyebabkan puru akar. Kemudian J3 dan J4 itu pembengkakan. Pembengkakan berganti kulit menjadi J3 dan J4 yang tidak makan, mulai terbentuk bentuk dewasa. Dewasa yaitu berupa bentuk betina dan jantan. Betina dewasa itu tetap terbentuk wahpir atau sachet, menetap di dalam puru akar endoparasit mentap dan mulai bertelur umumnya secara partogenesis. Betina ini yang menyebabkan kerusakan akar paling parah. Untuk jantan dewasanya, J4 itu berkembang menjadi jantan yang akan kembali ke bentuk cacing vermiform, keluar dari akar ke dalam tanah dan tidak lagi menginfeksi tanaman. Kemudian mekanisme serangan meloidogen icoknita. Yang pertama, penetrasi dan migrasi J2. Juvenile infektif J2 itu menembus akar tembakau dan bergerak, menembus akar dan bergerak menuju silinder pusat akar, lokasi di mana nematoda akan menetap secara permanen. Dua, pembentukan sel raksasa. J2 mengeluarkan efektor kimia yang memaksa sel-sel akar di sekitarnya membesar dan membelah secara abnormal, yang membentuk sel raksasa giant cell. Sel ini berfungsi sebagai sumber makanan permanen yang esensial bagi pertumbuhan nematoda. Tiga, pembentukan puru akar. Pertumbuhan sel yang tidak normal ini menyebabkan jaringan akar membengkak menjadi puru akar gal. Puru ini merusak jaringan pembuluh secara fisik menghambat transportasi air dan nutrisi ke seluruh bagian tanaman. Kemudian gejala serangan meloidogen icoknita. Gejala di atas tabah atau tajuk berupa pengkerdilan stunting, tanaman lebih pendek dan pertumbuhannya terhambat. Kemudian porosis menguning, daun berwarna kuning atau pucat karena kekurangan nutrisi. Kemudian layu, tanaman layu di siang hari meski tanah lembab akibat gangguan penyerapan air. Kemudian penurunan kualitas crop. Crop kepala kubis yang berbentuk memiliki ukuran yang lebih kecil, longgar, dan kualitasnya rendah, menyebabkan kerugian hasil yang signifikan. Kemudian yang kedua itu gejala khas di bawah tanaman akar. Puru akar atau root galls terdapat pembengkakan abnormal, benjolan yang keras pada akar tanaman lateral.
Kemudian kerusakan akar, sistem perakaran tebal, rapuh, tidak efisien, terkadang dengan percabangan akar yang berlebih. Hmm, Kemudian untuk pengandalian terpadu meloidogen incognita, yaitu yang pertama dapat melakukan kultur teknis. Hal ini dilakukan melalui rotasi tanaman dengan menanam non-inang seperti sereal dan menjaga sanitasi bahan tanaman agar bebas dari nematoda. Selain itu, populasi nematoda dikurangi melalui perlakuan tanah intensif seperti penggenangan, pengolahan dalam, atau solarisasi memanaskan tanah dengan plastik. Kemudian dapat melakukan genetik resisten menggunakan varietas kubis yang toleran atau resisten terhadap M. incognita untuk meminimalkan dampak serangan. Secara kimia itu aplikasikan nematisida karbofuran, fosdiazet, oksamili sesuai dosis anjuran secara hati-hati agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian kemudian maaf, eh, terutama sebelum tanam atau pada awal pertumbuhan sebagai tindakan darurat. Yang keempat yaitu hayati biokontrol. Pengendali hayati memanfaatkan organisme antagonis seperti cendawan, Poconia yang memarasit telur dan bakteri Pasteuria yang mencegah perkembangbiakannya, serta menggunakan nematisida nabati dari tanaman perangkap marigold. Jad- Jadi kesimpulannya yaitu nematoda buru akar terutama spesies dari genus Meloidogen spp seperti M. incognita merupakan organisme pengganggu tanaman utama pada budidaya kubis brassica oleracea, menyebabkan kerugian hasil yang signifikan. Nematoda stadium infektif J2 itu menembus akar dan menetap memicu pembentukan sel raksasa atau giant cell sebagai sumber makanan yang permanen, yang pada akhirnya mengakibatkan pembengkakan akar yang abnormal disebut dengan puru akar rot galls. Kerusakan ini menghambat transportasi air dan nutrisi yang memanifestasikan dirinya pada bagian atas tanaman sebagai gejala pengkerdilan, stunting, klorosis daun menguning, dan penurunan kualitas serta kuantitas crop. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pengendalian terpadu yang menggabungkan berbagai metode, termasuk rotasi tanaman non-inang, dan solarisasi kultur teknis, penggunaan varietas resisten, aplikasi nematoda secara hati-hati, dan pemanfaatan agensi hayati seperti cendawan demi menekan populasi nematoda dan mempertahankan produktivitas secara berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan saya menyampaikan presentasi. Itulah presentasi saya. Jika ada kata dan salah, mohon dimaafkan.